Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Ternyata kalau menurut saya karena perbedaan. Ya, Ngerti nggak sih kayak mana beda sama orang gitu ya? Ya tahu lah. enggak, rivalitas kan Kenapa bola. sih kita nggak bisa mencintai sesuatu tanpa harus membenci yang lain? Rivalitas Karena harus ada, yang harus nggak ada itu kriminalitas. Obrolan lirik sampai pusing. Ku tatap dunia terasa melingkupkan indah. Lemburan manusia yang buta, indahnya perbedaan. Oh indahnya Dunia ini mas perbedaan, jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. dunia Kembali tertawa, agar dunia kembali tertawa. agar dunia tertawa. Tetet tetet tet. Ya kayak seminggu sebelum video ini diambil udah ada kejadian kan, dari pada tahu ya. Ya, turut berduka ya. Turut berduka 100. Sekarang update-nya 150 orang meninggal ya di Kanjuruhan malam. Pada saat kejadian 127. Pada saat itu 127 di Berarti tempat banyak yang dirawat dan meninggal. Itu kejadian tragedi Terbesar besar kedua, ya? kerusuhan. Hah? terbesar kedua sepanjang sejarah Sejarah sepak bola dunia. Ya, sepak bola dunia loh, ya. Dan Indonesia jadi sorotan, kita berduka sama korban, keluarga korban. Nah, untuk itu kita ngebahas ini nih. Lagu dari Superman is Dead. Karena mengacu ke awal keributannya gitu ya. Kenapa saya pengen bahas ini? Karena awal keributannya kan memang kenapa meninggalnya mah kan karena gas air mata gitu ya. Tapi awalnya kenapa sih bisa sefanatik itu? Karena ternyata ada rivalitas waktu itu tuh. Arema tuh lawannya kan Persebaya. Arema sama Persebaya tuh kan rival kayak Persib sama Persija lah. Viking the Jack lah ya. Kayak Viking the Jack gitu ya. Nah, ternyata kalau menurut saya karena perbedaan, cuman beda alma mater doang, cuman beda warna, kenapa bisa ribut gitu? Kalau menurut saya itu mah. Gitu, ini ku tatap dunia terasa perih luka di dada, pertempuran manusia yang buta, indahnya perbedaan. Nih lirik pertamanya nih ya. Lagi menatap dunia, sedih gitu ngelihat dunia ya kan? Pertempuran manusia yang buta, indahnya perbedaan. Mereka bertempur, saling ribut karena sebuah perbedaan. Padahal perbedaan itu indah. Saling melengkapi. Ya, kalau nggak ada perbedaan mungkin tim bolanya cuma satu. Iya, betul. Ya kan? Jadi nggak ada kompetisi ya tuh. Terkait apapun itu, maksudnya perbedaan, kalau agama deh, perbedaan agama kan indah juga. Perbedaan suku, budaya kan indah juga. Nggak cuman bola, semua perbedaan tuh jadinya indah. Perbedaan bahasa jadinya indah kalau kata orang. Maksudnya? Sebuah keindahan kalau kata aku. Kebayang nggak sih kalau ada orang Sunda ngobrol nih, yang satu pakai bahasa Sunda, yang satu pakai bahasa Jawa, Ya. tapi nggak ngerti, Tapi saling nggak ngerti, tapi saling ngerti, Hmm. kan jadi indah. Jadi kita jadi bertukar budaya, jadi bertukar. Jangankan budaya antar bahasa, bahkan lintas yang nggak berhubungan apa ya, budaya agama sama budaya di sini gitu digabungkan, bisa bergabung, bisa Asimilasi bisa akulturasi atau berasimilasi. Itu kan menjadi sesuatu hal yang variatif. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita hidup, misalkan kita satu ras gitu, satu ras semuanya, budayanya begitu, cara berpikirnya begitu semua. Menurut orang sih akan monoton. Kalau kata aku. Kalau kata aku. Di sepak bola pun kata Yoga tadi, kalau nggak ada kompetitor, nggak ada lawan, mau nonton apa gitu. Nggak ada kompetisi kan? Nggak ada kompetisi, terus jadinya menang weh terus gitu, nggak ada kalah. kalau kita menang terus apa bahagianya gitu kan. Kita teh harus kalah buat tahu rasanya menang. Ya kan, kalau kita menang terus ya kan udah biasa. Kalau kita juara terus normal, kemarin juara mah jadi normal gitu sebuah juara teh. Jadi nggak sespesial itu lagi. Nggak ya. spesial itu lagi gitu. Si juara teh.
kita teh juara bisa merayakan, bisa se-euforia itu karena kita susah. Karena kita pernah struggle pas kalah itu ya. Kita pernah struggle. Nah, perbedaan itu menurut kalian harus nggak jadi pemicu pertengkaran? Beberapa sih kayaknya Seharusnya mah nggak harus ya. sebar. Tapi bisa Bisa dipakai untuk menjadi alasan. menjadi alat. Alasan atau alat? Menjadi alat. Buat ya entah apapun itu, intinya perbedaan bisa dijadikan alat atau alasan untuk bertempur. Iya, alasan. Kata orang mah. Menurut Arfa? Menurut orang itu dari zaman kita ada gitu, manusia ada gitu. Yang bikin perang gitu emang perbedaan gak sih dari dulu gitu. Perbedaan agama, ras, suku gitu, warna kulit gitu. Dan sekarang rambah ke sepak bola gitu. Yang itu kan rivalitasnya pasti ada pemicunya kan. Pemicunya waktu yang orang tahu sih dari Viking the Jack, ada salah satu yang dipukulin lah gitu. Dengan pemicu itu ada yang salah satu yang sakit hati terus ngeluarin chance misalnya Rasis lah. salah satu dibunuh saja gitu kan, kayak gitu itu kan mempengaruhi bawahnya gitu. Iya, doktrin. Doktrin, gitu. Doktrinnya dari mulai atribut, spanduk kayak gitu. Jadi semuanya kebencian itu disebarkan gitu ya. Dari situ gitu. Dari situ gitu. Karena perbedaan. Tapi kalau menurut saya ini mah sepak bola ya, khusus perbedaan di sepak bola, perbedaan klub favorit sepak bola. Menurut saya mah cuman euforia berseragam gak sih? Ketika kita saya pakai baju Persib, kamu pakai baju Persija nih, ketemu nih di jalan, jadi ribut. Padahal mah kalau kita nggak pakai atribut, kita mah ya ngopi bareng weh. Gitu. Kenapa kok bisa hanya atribut, hanya sebuah atribut, kok bisa menjadikan kamu bukan manusia gitu, sampai membunuh orang lain? Karena nilai dibalik atributnya Jal, nggak sebatas kalau orang gitu ya, bisa aja orang pakai seragam. Mana fans apa? Persib misalnya pakai seragam, besoknya pakai seragam Persija, orang bisa aja karena orang tidak memaknai nilai di balik seragam itu gitu. Tapi ketika misalnya Mane yang fansnya Persib gitu, terus ada misalnya teman Mane yang fansnya Persija, seragam itu tuh jadi punya nilai tersendiri gitu, sedangkan untuk orang mah tidak gitu. Makanya ada beberapa orang kan yang nggak ngerti gitu ya, kenapa sih harus berantem karena masalah ini gitu ya. Karena dia nggak tahu nilai di balik atribut itu gitu, sejarah kenapa sih bisa gontok-gontokan gitu, The Jack sama tidak memaknai Viking gitu, tidak memaknai itu karena dia tidak memahami gitu, dia nggak mengerti nilai-nilainya. Betul. Tapi menurut orang itu tuh perbedaan gitu, dimana sejarah sepak bola dan sejarah supporternya gitu. Iya. Itu sesuatu yang berbeda kan gitu, maksudnya. Kalau misalnya orang pakai baju Persib, orang suka Persib pisan gitu ya. Ya orang tetap suka Persib tanpa harus menjelek-jelekan Persija misalnya. Itu kan nggak akan jadi pertengkaran gitu. Kalau misalnya orang ketemu Mane misalnya di jalan Mane pakai baju Persija dan akhirnya ngomongin Persib dan menjelek-jelekan Persija, itu bisa jadi pemicu untuk gelut kan. Gitu. Betul. Oh iya. Tapi maksud saya tuh mereka tuh bertengkar kalau pakai seragam. Iya. Kalau enggak mah enggak. Masa sih? Orang Bandung di Jakarta banyak kok yang maksudnya fans Persib yang cari uang di Jakarta banyak kok. Tapi santai kan maksudnya teh. Mungkin orang lain juga tahu bahwa dia teh adalah seorang fans Persib. Tapi santai gitu. Dan saya pernah lihat di Jakarta orang pakai atribut Persib, makan kupat tahu di pinggir jalan. Aman. Karena apa? Karena tidak ada yang menggunakan atribut Persija. Ketemu sama teman-temannya yang menggunakan atribut Persija lagi, Persib. Kenapa jadi gitu? Ngerti nggak? Berarti bisa diibaratkan si atribut bola teh sebagai baju perang nggak sih? Iya. Kayak gitu ya. Kenapa jadi kayak gitu? Ini mah. Justru mungkin orang yang harus nanya karena mana fans Persib kan. Orang juga nggak paham. Iya saya fans Persib lah. Kenapa gitu? Ada sejarah apa kan gitu? Kalau sejarah pasti dari dua belah pihak punya versinya masing-masing. Ya, dari versinya si Persib kan yang kuis siapa berani itu, yang dicuri uangnya dari kubu Persija kan waktu mereka tandang ke sini. Awal mulanya bukan nggak boleh masuk, kita penuh sesak waktu itu, terus jebol kan Siliwangi jebol, terus ribut sama Persija, terus Ayi Betik juga ngomong kalau mereka macam-macam kasih pelajaran, tapi kasih pelajaran itu tuh bukan dilemparin tapi malah dilemparin gitu. Jadi dua belah pihak punya versinya masing-masing. Itu sejarahnya kenapa ribut. Nah, maksud saya
Kenapa? Kalau sekarang kita kan udah clear terus ya, clear perlahan itu dikurangi lah. Jadi si asalnya atribut kata si Arvel tadi bener di Siliwangi itu The Jack anjing gitu, bener ada dan itu sekarang sudah dimusnahkan loh. Yang kayak gitu-gitu, atribut-atribut kayak gitu, yang tulisannya The Jack apalah menghina Ujaran The Jack. kebencian lah ya. Ujaran kebencian terhadap The Jack dimusnahkan, itu tuh benar-benar berpengaruh kalau menurut Iya. Memicu lah, pemicunya itu benar, saya mendukung sih kayak itu. Nah saya nggak ngertinya teh kenapa masih aja gitu. Kalau berseragam teh kalian teh bentrok. Kalau nggak pakai seragam konvoy nih, The Jack konvoy nggak pakai seragam nih. Bobotoh konvoy nggak pakai seragam, ketemu di Bekasi nih lewat nggak pakai seragam, santai pasti. Mungkin gara-gara dia nggak bisa mengidentifikasi kalau Nah identitas berarti. Jadi si identitas ini akan membuat kamu berbeda. Nah kalau di lagu ini dia di verse keduanya, ku bisa, engkau pun bisa melupakan kebencian yang ada, bersama kita terluka, bersama kita tertawa dan tertawa. Jadi kalau aku bisa melupakan kebencian antara misalkan ya rivalitas kita gitu ya, kenapa kamu enggak gitu? Udah aja kita ketawa-ketawa bareng gitu mungkin ya. Bener nih. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan, jika satu tetap kuat kita bersinar, harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Kumaha maksudnya? Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Ya benar gak sih? Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Ya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu kan maksudnya. Nasionalis banget lah ya liriknya. Perbedaan teh maksudnya teh apa? Membangun dunia loh. Jadi semuanya maksudnya semua aspek gitu. Kita ignore lah perbedaan kayak agama lain kayak gitu misalnya. Kalau orang sih bukan ignore perbedaan ya justru. Justru realize. Justru mengakui. Cuman yang harusnya tuh ke titik bahwa perbedaan teh ada tapi ya udah gitu. Benar. Ngerti nggak sih kayak maneh beda sama orang gitu ya? Ya tahu udah. Gitu. Ini ada tulisannya, harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Jadi apapun itu perbedaannya, identitas kamu itu tidak sempurna, identitas saya juga tidak sempurna gitu. Gitu lagu ini. Terus lanjutin. Apa? Tadi apa? Lupa. Kamu apa? Kamu. Aku siapa? Kamu ya gak naon deh. Iya udah gitu. Jadi bahwa kan ada yang bilang kita semua sama gitu ya. Ya mungkin sama ya, sama-sama beda gitu. ya ngerti nggak mana? Iya, jadi ya harus diakui bahwa kita tuh beda. Justru dari situ kita ngerti. Jadi ketika misalnya orang sama Arvel ngobrol sesuatu topik gitu ya, terus Arvel sama orang beda pendapat, ya udah karena orang tahu emang beda. Orang sama Arvel tuh beda, jadi akan sangat mungkin mengeluarkan ide yang berbeda gitu, gagasan yang berbeda. Jadi ketika Arvel punya pendapat yang berbeda, orang nggak usah marah karena orang udah tahu dari awal dah kita tuh beda gitu. Iya, latar belakang beda, pendidikan beda gitu, referensi beda gitu udah. Iya, jadi ketika kita beda pendapatnya, orang nggak akan marah karena ya emang kita mah beda dari awal juga gitu, udah. Betul. Dan nggak harus kan, Arvel nggak harus ngikutin apa yang dia bilang. Iya kayak gitu. Kamu nggak harus ngikutin apa yang dia bilang. Menurut mana gimana Vel? Lirik mau selanjutnya apa sih? Mau yang refnya, mau yang selanjutnya, bayangkan dan senyumlah, mahkota emas tiada artinya. Ketika raja dan anjing ini kumaha ya? Nah, itu bingung nih. Kenapa bingung? Bayangkan dan senyumlah, mahkota emas tiada artinya. Ketika raja dan ratu memimpin dunia, semua bersatu dan bersatu. Jadi dia tuh mencari seorang pemimpin yang bisa mempersatukan atau gimana tuh? Justru itu orang juga bingung. Bayangkan dan senyumlah. Mungkin buat orang buat nunjukin kekuatan dari kebersatuan mungkin ya. Mahkota emas itu tiada artinya. Mana bayangin raja itu kan. Ketika raja itu kan apa ya? Otoriter nggak bisa bilang otoriter. Simbol kekuasaan tertinggi. Dan bayangin tidak ada demokrasi di situ. Ini ngerti nggak sih? Kan raja itu kan diturunkan ke anaknya gitu, bukan tiba-tiba kayak pemilihan presiden gitu kan. Dan yang kekuatan seperti itu pun bisa dikalahkan ketika rakyatnya bersatu padu gitu. Oh gitu maksudnya, gitu Vel, maksudnya Vel. Bukan ketika raja dan ratu memimpin dunia semua jadi bersatu.
Tapi raja Ketika- dan raja iya. dan ratu yang memimpin dunia itu mahkota emas juga nggak ada artinya, bahkan yang tertinggi itu bahkan nggak ada artinya. Ya, misalnya inget tahun 98 Ya, Soeharto. reformasi, Soeharto diturunkan. Ya, Oleh nggak ada rakyat. artinya presiden juga Iya. kalau kita bersatu. Tapi karena di kita itu kan demokrasi. Ini mah bahkan raja itu kan nggak bisa diganti sama tiba-tiba sama kecuali dibunuh sama lah. tetangga gitu yang Iya. bukan ada keturunan bangsawan juga, Iya. harus sama anaknya gitu Iya, kan. kecuali dibunuh keluarganya. Bisa. Sama yang Ya bunuh. gitu mah kan jadi ganti era kan. Mm-mm, Jadi ganti kerajaan gitu. gitu. Kayak dicatur kan kecuali dibunuh kalah gitu. Iya. kan? Raja dan ratu kalau dibunuh kalah ya. Bener kan? Bener. Terus iya gitu maksudnya Fel. Tapi tetap susah nggak sih kayak kita kalau ambil contoh 98 gitu kita bersatu buat ngejatuhin rezim Soeharto waktu itu. Tapi setelahnya gitu 10 tahun setelahnya atau 20 tahun setelahnya sampai sekarang gitu kita masih sering denger gitu soal rasisme di Papua gitu kan. Iya, iya. Ya buktinya bersatu tuh cuma gara-gara satu momen aja gitu. Iya. Ya itu dia. Nggak bisa Karena ada satu kepentingan yang entah apa itu gitu. nggak bisa long lasting gitu. Nah, itu saya pernah punya statement Indonesia itu sangat mudah diprovokasi, tapi sangat mudah bersatu untuk musuh yang sama. Indonesia itu kalau punya musuh yang sama, kita bisa bersatu. Mudah, sangat mudah mempersatukan Indonesia itu kalau punya musuh yang sama. Saya punya statement. Sentimen yang sama terhadap Sesuatu satu fokus yang sama ya. satu. Itu tuh mudah bersatu dari Sabang sampai Merauke, sangat mudah, tapi sangat mudah juga terprovokasi. Kayak beda seragam yang tadi. Gitu. Itu sangat mudah. Terus perbedaan yang tadi benar sih kalau menurut orang kesimpulannya perbedaan itu ada dua ya. Ada difference, ada strata. Jadi kalau difference mah kalau SMA ya kelas 1A, 1B, 1C ya beda gitu. Kayak agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen ya beda. Tapi beda udah gitu. Kalau strata mah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ada staff, ada manajer, ada direktur. Itu perbedaan yang menunjukkan strata. Jadi perbedaan itu ada dua nih, Fer. Perbedaan yang strata, perbedaan yang different. Gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu, apapun itu, harusnya tidak menimbulkan perpecahan kalau kata dia. Harusnya. Karena itu indah. Tapi kalau strata mah, kalau strata bisa menimbulkan perpecahan nggak gue? Kalau perbedaannya yang strata tadi orang jelasin. Perbedaan kelas kan maksudnya. Bakal timbul nggak permusuhan? Kayak presiden bakal bisa ya? Bisa jadi lah. Bisa ya? Makanya- Bisa. makanya Aku pernah orang dengar mikirnya ada- sama manajer sama karyawan tuh bakal kalah gitu. Mana Jadi pernah dengar nggak ada sentimental orang miskin terhadap orang kaya? Ada. Itu tuh ada. Tau. Itu kan strata kan, kelas Strata. perbedaan kelas kan. Masalah ada orang nggak tahu ini ungkapan, nggak tahu apa namanya. Jadi hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu termasuk sentimen soal strata juga kan? Nah. Kayak gitu. hukum di mana ya? Hukum di mana ya? Saya nggak ikutan ya. Makanya ya emang ada waktu itu yang bilang saya tuh bukan harus memihak orang miskin. Tapi Saya tuh harus memihak orang miskin dan orang kaya. Karena kalau saya memihak orang miskin, saya nggak adil. Kan rakyat, kan namanya pemimpin kan harus adil ke semua rakyat. Dengan rakyat Indonesia kan ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Ya bener juga sih, kalau dia memihak yang miskin, dia jadi nggak adil ke yang menengah sama ke yang kaya. iya benar. Iya benar. Mungkin bukan tumpul, mungkin karena ada sentimen jadi terlihat tumpul Mungkin. Masa sih di kita mah kan Enggak, penegak hukumnya di juga Indonesia mah aman. penegak hukumnya Adil. aman. Santai Bagus, di sini, Bel. santai. Santai, coy. Santai di sini mah. Nggak ada 32 oknum nggak ada kan? 32 oknum polisi membunuh polisi lagi menghilangkan barang bukti nggak ada kan? Oh nggak tahu sih. Nggak ada sih, nggak ada. Setahu saya sih nggak ada ya di Di Indonesia. saya nggak ada berita kayak gitu soalnya. Nggak ada. Profesional. Profesional. Ya, profesional banget. Profesional. Santai di sini. Santai. Aman, tenang. Terus penanganan terhadap kerusuhan juga kan aman. Pakai air kan? Hah? Pakai air kan? Pakai insto katanya. Pakai insto ya. Emang buat nyerahin mata ya. Iya. katanya. Buat- Terus persuasif banget kan? Persuasif ya. Persuasif banget ya. Tenang lah, kita mah hidup di sini tenang. mah. Guys, tenang ya guys. Nah, dikasih musik pargoy. Pas lagi rusuh gitu, biar pada gini semua. Ya, gitulah. Ayo jabat erat tanganku kawan, kau tak akan pernah sendiri, hancurkan dendam dengan cinta di dada. Oh gitu. Bro, kesimpulan dari dia.
hancurkan dendam dengan cinta di dada. Kumanya dendam tapi dihancurkan dengan cinta di dada. Gimana ya? Gimana Fel? Dendam. Gimana caranya? Mana pernah dendam nggak sama mantan? Anjing sama mantan. Kenapa harus spesifik mantan sih anjing? Mana pernah dendam sama teman gitu? Enggak sih, berarti nggak jarang dendam ya. Tapi Masih. pernah ada zaman Kennedy kalau nggak salah. Waktu itu kan orang-orangnya zaman John Lennon pakai baju warna-warni tuh, yang si slogannya peace gitu, make love not war. Itu kayak gitu nggak sih, kayak kita harus memberikan cinta gitu, hancurkan cinta dengan cinta gitu. Cinta itu adalah salah satu sifat cinta itu ya, memaafkan katanya. Jadi mungkin maksud di sini adalah ketika ada yang dendam, memaafkan gitu. Itu adalah bentuk daripada cinta di dada tuh, kasih yang memaafkan mungkin gitu. Bisa nggak? Iya. Siapanya? Bisa nggak dendam dihilangkan dengan memaafkan? Gitu? Mungkin pas sakit hati bisa nggak sih dimaafkan, tapi kalau dendam kan udah, ayo pengen bales gitu. Ya itu rasa ingin membalasnya itu yang dihilangkan gitu. Iya. Tapi kalau udah dendam, Kan orang nggak ketika pernah dendam punya mana dendam. benci. Iya sih. Iya betul. Menghilang karena Kalau cinta itu tidak sama dengan benci. Di dalam cinta itu harusnya nggak ada kebencian, bro. Karena itu mah sesuatu yang berlawanan lah. Oh gitu Fel maksudnya. Karena kontra cinta dan dendam damai. Cinta dan dendam itu kontra. Memang kalau mau menghancurkan putih itu ya dengan hitam. Kalau mau menghancurkan hitam ditimpa sama putih. Emang harus gitu. Dan juga sebaliknya berarti. Emang gitu kan? Cat putih kalau mau pudar dicat hitam aja. Lebih enaknya sih di ini dulu ya, diamplas dulu. Dihancurin dulu. Ya, dihancurin dulu. Dikerik dulu. Baru pakai cat Ya, hitam. benar tapi gitu. itu. Iya. Iya kan? Jadi Ya, hilang maksudnya putihnya. hilangin dulu nih kata dia juga. Iya. Terus membangun sesuatu yang baru. Iya. Kasih lagi cat yang beda. Iya. Biar si itunya teh bener-bener hilang dulu cat yang lamanya. Benar. Biar kebenciannya hilang dulu. Benar. Baru kita melukis lembaran baru. Berarti bukan diganti sama cinta dong, kayak udah hilang dulu aja gitu. Ya untuk mencintai mana harus menghilangkan kebencian dulu. Bisa nggak sih mana mencintai sesuatu dan anjing jadinya ambivalensnya. Mana mencintai sesuatu Maksud sekaligus aing membencinya, gitu. anjing. Dari orang juga Tapi gitu nggak- maksudnya. Tapi kalau ke orang kayaknya bisa gitu, mana benci sekaligus cinta. Tapi di FTV banyak. Maksudnya di Gimana? Di FTV masih tukang bakso jeung anak direktur kayak bisa jadian anjing. Di dunia nyata mah henteu masalahna. Iya, gitu loh maksud orang teh. Ya gitu maksud orang ambivalen sebenarnya. Jadinya ambivalens ya. Iya gitu. Tapi mungkin maksud dia mah gitu. Ya. Maksud dia mah mungkin cara. Perspektif dia mah harus hilang dulu gitu. Si dendamnya Bukan, teh. diganti. Menghilangkan dendam itu. Jadi cinta ini senjata Oh Goy. mungkin ini Weapon Goy. proses menggantinya tuh ya seperti itu mungkin. Gimana? Ya harus dihilangin dulu. Oh. Justru kalau orang nangkapnya gimana? Mana nangkapnya gimana? Udah tapi kan dihilangin dulu tuh, langsung Oh, diganti sama? sama cinta gitu. Tapi maksudnya yang nggak setuju nya tuh kayak anjir dihilangin tuh butuh waktu lama kan, time will heal gitu kalau nggak di apa-apain tuh gini. Nah, butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Nah, dia mah ngasih solusi yang cepatnya teh diganti. Si dendamnya teh diganti sama coba cintai, sadari adanya perbedaan, sadari perbedaan itu indah. Gitu ya. Sadari adanya perbedaan, sadari perbedaan itu indah. Ganti cintai sebuah perbedaan itu, maka lama-kelamaan dendammu akan hilang. Gitu maksudnya. Nah, Proses berarti ya. iya, jadi prosesnya itu dengan menghilangkannya itu bukan dendamnya harus hilang dulu kita mencintai. Kalau versi kalian gitu ya udah. Tapi versi saya mah dendamnya itu dihilangkan dengan mencintai. Agak susah memang. Maksudnya teh mencintai yang didendamin teh gimana, susah kan? Ya apalagi di kayak balik lagi ke yang tadi di supporter gitu yang banyak banget bawah-bawahnya, orangnya Iya. banyak pisan gitu. Mau ganti langsung sama cinta tuh susah pisan gitu. Iya, kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk pasang atribut The Jack di sini. Oh, saya cinta The Jack. Kan nggak mungkin juga kayak gitu kan. Dan Gitu. kemahalan banget ya. Iya. Harus enggak, maksudnya harus kalau misalnya kejadian ini teh bisa membuat berubah kulturnya gitu. Jadi sesuatu yang Positif. diinginkan lah ya, Ya, yang utopia. ya udah lo mau nge-chance ya udah dalam stadion gitu.
Di Ya. luar mah udah, nggak usah lempar-lempar batu, nggak usah apa, ya udah aja gitu. Iya. Rivalitas hanya 90 menit aja gini. Iya, Gitu. gitu. Tapi terlalu mahal sih. Kalau menurut mana rivalitas harus ada nggak? Kalau menurut kamu harus ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Harus ada. Tetap harus ada ya, tetap harus abadi. Tapi kan kayak si FIFA itu kan kayak lagi say no to racism gitu ya. Kenapa? Karena kan banyak kan tim bola itu kan per daerah. Kan dan Membawa nama daerah udah kayak kultur ya? jadinya iya kayak kultur gua, budaya gua yang terbaik gitu. Jadinya apa ya? Chauvinisme. Chauvinisme. Iya kan? Chauvinisme. Itu kan yang bahaya. Makanya say no to rasis itu kan salah satunya kan itu. Yang digempolkan bukan di Indonesia doang ya. Di Iya. Liga Inggris pun say no to racism, dimanapun say no to racism. Jadi racism tuh bukan sekedar perbedaan kulit, warna, Bukan sara, Iya. bukan suku, agama, dan ras saja iya, terbatas. segala-galanya gitu. Iya. Maksudnya teh say no untuk menghina atas perbedaan sekecil apapun mungkin maksudnya gitu. Ya, betul. Berarti yang dihina, berarti rivalitas tidak harus menghina juga kan? Enggak lah. Enggak, rivalitas kan Kenapa bola. sih kita nggak bisa mencintai sesuatu tanpa harus membenci yang lain gitu? Kayak misalnya mana yang menyukai Persib, Persib. Ya, kayak misalnya orang suka ke Spurs misalnya Spurs, ya. Tottenham Spurs. Orang misalnya ke Arsenal kan rivalnya tuh, orang benci nggak ke Arsenal enggak? Enggak. Suka nggak ke Arsenal? Orang suka malah. Dulu zamannya Pires, Henry gitu ya. Can lahir juga sihnya. Tapi tahu. Tahu. Kamu kelahiran 2000 ya? Hanya kamu. Zamannya Henry gitu kan orang Iya. suka gitu. Henry 14. Terus apa tak jadi benci gitu kan sana? Enggak gitu. Ya, biasa aja. Soalnya kemarin Tottenham dibantai 3-1 benci kan enggak gitu. Kayak orang malah ke anjing tim aing nah. Misalnya Spurs nah eleh gitu. Kenapa gitu? Lebih ke kayak gitu. Tapi kalaupun rivalitas harus membenci, orang sih masih oke-oke aja. Terserah lah, mau membenci juga. Tapi jangan, yang dibenci itu klubnya. Ya pada akhirnya mah Jal, perasaan suka atau benci mah itu mah hak orang ya. Iya, bebas lah. Tapi klubnya gue maksud orang. Klubnya ya. Jangan individu-individunya. Yang mendukungnya juga. Yang mendukungnya juga, pelatihnya dihina-hina. Apa salahnya gitu? Maksudnya ya klubnya aja, mana benci klubnya gitu. Yang rivalitas harus ada, yang harus nggak ada tuh kriminalitas. Benar. Gitu. Jadi bisa nggak sih sepak bola tetap ada Saya rivalitas gitu. Ke Tapi jangan ada kriminalitas. nonton bola ke stadion sekali-kalinya ya. Tandingan apa tuh? Ada tahu wastafel? Wastafel ya? Wastafel gitu ya. Cuman ada keran doang. Si bolnya tuh nggak ada, si wastafelnya tuh nggak ada. Cuman bisa keran doang sama si saluran pipa-pipa airnya. Nggak tahu kemana ada. Terus ada pedagang asongan yang lewat itu nawarin apa tuh? Hah? Ya, pedagang asongan yang lewat nawarin apa? Air rame-rame. Enggak, ciu ya mana? Oh iya, Mana? rame ciu, Ciu. rame-rame. Air. Ciu, air. Terus ada yang ngelemparin botol isinya air kencing. Kalau saya sendiri sih nggak nyaman, makanya nggak mau lagi sih. Iya, itu yang harus dihilangkan tuh kriminalitas tuh kan di stadion sepak bola tuh kalau saya nonton terus itu ada copet. Itu yang harus hilang tuh. Terus kekerasan. Itu yang harus hilang, pelecehan. Iya. Itu yang harus dihilangkan. Jadi tetaplah ada rivalitasnya. Boleh Anda bilang biarkan rivalitas kita abadi, boleh. Yang jangan abadi itu kriminalitas. Pembunuhan itu termasuk kriminalitas. Iyalah. Ya, apalagi 150 orang. Tapi kan itu cuma Arema doang, bro. Iya itu nggak ada. Ya, cuma Arema saja. Nggak ada boneknya kan? Nggak ada. Itu antara polisi sama Arema. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ya. Tapi yang salah siapa kita nggak ngomong. Nggak ngomong. Emang ada yang salah? Ya, harusnya ada. Kalau ada yang meninggal masa nggak ada yang salah. Oh, iya. Oke. Silahkan Pak, mau ditutup sih. Oke, ya. Saya takut. Gitu, Takut. gitu aja ya menurut kita mah. Gitu aja lah. Kalau menurut kalian bebas gimana lah. Boleh isi di mana aja juga boleh lah. Mau di channel orang lain juga boleh. Ya. Oke. Jadi kata